Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatihatu Achar. Saya dari kelas 2 di Penjas, NPM 192191129. Di sini saya akan membahas mengenai motorik dan teori belajar. Yang pertama yang akan dibahas ada pengertian dari keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Nah, keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai dengan kesadaran pikir akan benar atau tidaknya gerakan yang telah dilakukan tersebut. Untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu, lamanya waktu yang diperoleh oleh setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang hanya memerlukan waktu yang singkat dan ada yang memerlukan waktu yang cukup lama walaupun prosedur dan intensitas belajarnya itu sama. Hal ini disebabkan karena faktor bakat. Nah, setiap individu juga memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki bakat olahraga dan ada yang tidak memiliki bakat olahraga. Individu yang berbakat olahraga akan mampu menguasai keterampilan gerak dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, membahas mengenai klasifikasi keterampilan gerak. Nah, klasifikasi keterampilan gerak itu untuk membantu dalam memahami keahlian gerak, dasar dan melakukan suatu kewajiban. Beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi harus membuat organisasi keahlian gerak berdasarkan keadaan mereka. Nah, keterampilan gerak kasar dan harus digunakan dalam penyesuaian pendidikan jasmani dan perkembangan gerak, di mana di dalam sistem klasifikasi ini terdapat perbedaan antara keduanya. Yang pertama ada keterampilan gerak halus, yaitu keterampilan gerak yang meliputi gerakan normal dan kemudian disempurnakan dengan menggunakan kekuatan otot yang kecil. Dan keterampilan gerak kasar yaitu keterampilan gerak yang menekankan pada ketelitian dan tipe gerakan dengan memanfaatkan keluasan anggota badan. Taksonomi kedua tentang klasifikasi keterampilan dibagi dalam 3 kategori di samping struktur dasar, yaitu yang pertama ada keluasan keterampilan. Keluasan keterampilan yaitu keterampilan memulai dan mengakhiri suatu nilai, dan keterampilan bersambung, suatu keterampilan gerak yang menyusun angka dalam gerak yang luas di mana penampilan yang utuh sangat penting untuk mencapai hasil. Dan yang ketiga, keterampilan lanjutan, suatu keterampilan yang memulai dan mengakhiri setiap nilai atau menentukan beberapa. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Agar memiliki keterampilan gerak yang baik, seseorang harus belajar dan berlatih melakukan pola-pola gerak yang bermacam-macam dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, belajar dan berlatih yang perlu dilakukan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas fungsi-fungsi yang merupakan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak, yaitu yang pertama ada kemampuan fisik, di mana fisik ini sebagai fungsi untuk melakukan gerakan, kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Dalam unsur fisik ini yang membentuk keterampilan fisik meliputi yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua ketahanan, dan yang ketiga ada kecepatan dan kelincahan, dan yang terakhir ada Yang kedua ada kemampuan mental. Nah, kemampuan mental adalah kemampuan yang memerlukan fungsi pikir. Dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Ada 9 unsur yang termasuk dalam kemampuan mental. Yang pertama ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua ada kecepatan memahami rangsangan atau stimulus. Yang ketiga ada kecepatan membuat keputusan. Yang keempat ada kemampuan memahami hubungan jarak atau spasial. Yang kelima ada kemampuan menaksir irama. Yang keenam ada kemampuan mengingat gerakan. Yang ketujuh ada kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang kedelapan ada kemampuan berkonsentrasi. Dan yang terakhir ada kemampuan berkonsentrasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas mengenai
motorik dan teori belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.